Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, aku sorry banget baru muncul karena ini baru sembuh dari sakit kemarin ya. Guys, nah aku mau lanjutin. Sebenarnya tadi programnya itu tadi sore, cuman karena aku pengen berenak lagi, perasaan diri aku sebaring dulu. Nah sekarang baru siaplah aku ingin sharing sama kalian. Jadi sebenarnya penyakit tipes itu enggak apa ya? Kalau kita bisa menjaga pola makan, pola hidup itu enggak bakal balik lagi sih. Orang yang udah pernah kena pasti tahu lah ya gejala-gejalanya kayak gimana. Apalagi aku itu udah sering banget. Jadi beberapa tahun yang lalu itu tipes aku ini kayak menjadi penyakit tahunan gitu. Jadi setiap tahun pasti kena gitu. Dan aku udah pernah masuk rumah sakit, dan sumpah itu sebelum aku masuk rumah sakit aku 1 minggu panas dingin. Jadi aku kedinginan tapi aku keringetan. Jadi keringat aku itu kayak satu bantal gitu loh. Terus akhirnya tante nawarin kan ke mama, ini kayaknya harus ke UGD deh gitu, kayaknya anak kamu ini harus benar-benar tanya sama dokter. Jadi hari itu juga kita ke UGD, dan dokter bilang, wah ini emang darah di muka aku katanya udah kurang banget, bibir aku udah putih, pokoknya kayak udah separah itu gitu ya. Jadi di video kali ini aku nggak punya story apa-apa, cuman ini seperti apa ya, curahan hati dari seorang fan girl ya. Ya mungkin saya baru jadi fan girl beberapa bulan terakhir begitu. Ini mungkin banyak sekali juga teman-temanku yang bertanya, Andis kenapa aku jadi fan girl, tiba-tiba aku jadi fan, kenapa begitu, terus kenapa sampai kau beli merchnya, kau beli ininya apanya begitu, kenapa kok sampai segitunya begitu, kenapa sampai story-storymu sekarang itu bukan tentang wajahmu tetapi tentang K-popers begitu, K-pop maksudnya tentang K-pop begitu. Dan kenapa boy groupnya harus BTS, kenapa kok nggak suka saja girl group gitu, dan kenapa harus BTS begitu. Oke. Di sini saya cuma mau cerita sedikit mengapa saya bisa menjadi fan girl, kenapa saya suka dengan yang berbau-bau K-popers, padahal dulu saya dengar lagu selalu cuman yang kayak untuk ngefans sampai yang kayak fanatik begini mungkin baru sekarang gitu ya. Jadi ini awal ceritanya mungkin untuk suka K-pop sebenarnya saya sudah suka dari SMA, dari Super Junior. Cuman tahu K-pop itu memang sudah dari SMP, cuman kayak mulai suka-suka itu kayak ada nih kayak bias-biasku begitu di boy group itu. Di pertama kalinya itu di Suju Super Junior, saya suka Sindong. Terus saya suka-suka begitu saja karena dulu kan yang kayak untuk penjualan yang kayak light sticknya begitu kan masih sedikit mungkin setauku, mungkin karena juga umurku juga dulu masih sangat muda begitu. Nah terus akhirnya masuk SMA, di situ mungkin menurutku yang K-pop itu teman-temanku memang banyak yang suka, cuman kalau saya kayak untuk apakah juga, lagian dia kan nggak satu negara begitu sama kita, kalau kita mau ketemu bagaimana, susah toh. Kebetulan waktu SMA itu saya suka sama Smash. Kenapa saya suka sama Smash? Karena lagian itu juga kita satu negara sama dia. Terus yang kedua, kalau kita kayak mau ketemu atau mungkin kayak lobby kayak mau ketemu langsung begitu mungkin ada dan kita nggak usah capek-capek berbahasa Inggris atau bahasa Korea, bahasa Indonesia saja. Dan apalagi kalau kita kayak ada punya orang dalam, mungkin makin gampang ketemu dengan Smash. Dan ini saya cerita dulu waktu saya suka sekali sama Smash sampai sefanatik itu. Jadi dulu itu saya masuk ke Smash Blast, itu Smash Blast fandomnya begitu. Terus di situ saya fanatik sekali, yang sampai kayak rapat-rapat biasa saja yang harus terkumpul anggota. Jadi dulu itu Smash Blast itu bukan kayak cuman satu grup. Jadi kayak di Makassar itu ada beberapa kelompok-kelompok Smash Blast, dan di situ kayak sempat dulu kayak ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu kayak
ini enggak resmi, ini resmi, ini begitu. Nah, dan saya pusing waktu itu, saya enggak urus urusannya kayak yang baju biru itu enggak resmi, yang baju merah itu resmi, baju hitam itu resmi, ini terserah, yang penting kan saya smash blast begitu. Jadi pokoknya sefanatik itu saya mau nonton konsernya sampai menangis. Itu silakan tanya orang tua saya kayak pusing sekali, ini anak kenapa sampai segila ini, gara-gara ini, memang dia kasih makan, ku kasih ini gitu. Yang menunjuk orang tua tuh, dan kita kan memang pada saat itu memang saya sangat ya, cintaku sama Smash dulu tuh sama seperti ini, cintaku sama BTS begitu. Cuman karena mereka vakum, jadi saya stop suka sama boy group gitu. Cuman kelas berapa itu ya, enggak kuliah, di situ saya sudah kayak suka mulai suka dengan EXO. Cuman tahu nama aja begitu, dan situ memang saya biasku Baekhyun. Saya suka yang orang-orang yang lucu-lucu begitu, yang awet muda. Nah, di situ saya suka Baekhyun, cuman saya enggak pernah cerita sama kakakku, saya enggak pernah cerita sama siapapun, maksudnya kayak coba aku rasa ya begitu, pokoknya kayak cukup saya yang tahu begitu. Dan akhirnya enggak lama kan Suju juga sudah yang penting itu saya lebih dulu suka Suju daripada EXO begitu. Itu pun di EXO saya udah hafal semua anggotanya, saya cuma tahu Baekhyun saja. Nah, setelah itu 2000 ini saya cerita yang BTS. Nah, BTS itu saya suka 2019. Pas kali ada lagunya Boy With Love itu, oh my god, yang rambut biru itu, tatapannya Pak, di situ saya langsung kebetulan kakakku juga suka duluan dari sama BTS, soalnya kayak dulu saya yang kayak suka ini saja, oh iya ini namanya ini. Kakakku nggak pernah sefanatik yang kayak saya sekarang gitu, makanya kakakku kayak ini anak ya kenapa sekarang jadi sefanatik itu begitu, pasang poster, pasang ini beli itu begitu toh. Jadi akhirnya di situ saya tahu BTS ini, kakakku bilang oh itu namanya V, terus ini namanya Jin, terus ini namanya Suga, ini namanya J-Hope, ini namanya RM, ini namanya Jungkook. Nah, di situ kakakku suka sekali sama Jungkook, jadi memang biasanya kakakku itu adalah Jungkook. Tapi sebenarnya kakakku juga kayak dukung Ji saja, enggak pernah dia bilang Jungkook suka sama BTS, enggak pernah begitu ya, karena mungkin kakakku juga suka juga dengan berbau K-pop gitu. Nah, alasan kenapa sampai saya suka sekali sama BTS, alasan tunggu dulu, ini kamera dari tadi maju. Teman-temanku juga pasti ada yang baru tahu kalau itu ternyata lagunya BTS, termasuk adekku juga baru tahu kayak oh ternyata lagunya BTS itu, terus dengar lagu ininya lagi, oh pernah dengerin aku lagunya BTS begitu. Jadi kayak banyak orang tahu lagunya tapi dia nggak tahu boy grupnya itu siapa begitu. Terus alasannya kenapa saya sampai beli kayak merch, tapi ini yang unofficial ya guys ya, jadi siapa tahu kalian bilang ih bodoh-bodohnya mau habis uangnya berjuta-juta rupiah untuk beli saja merchnya. Enggak guys, alhamdulillah itu kemarin yang saya posting di Instagramku itu yang ini itu unofficial dan harganya itu cuman 150 sampai 200-an, dan itu saya sudah dapat 10 ya atau 9 piece, 9 macam begitu. Padahal itu kalau misalkan kita beli yang officialnya itu per kayak kipasnya saja atau bajunya saja itu bisa sampai 200 atau 300-an ribu, dan yang paling murah itu pernah saya dapat yang gantungan kuncinya itu harganya 150.000 per gantungan kunci begitulah kalau yang official ya.
artinya kan memang nggak kaleng-kaleng, dan memang bagus bahannya dibanding dengan yang unofficial. Cuman guys, kalau mungkin untuk lightstick mungkin saya memang harus beli yang official, karena kalau yang unofficial itu mereka tidak bisa tersambung dengan aplikasi Army Bomb-nya begitu. Jadi kayak ada aplikasi untuk yang sambungan YouTube sambungan Bluetooth-nya begitu. Jadi kalau kayak konser itu semua, kalau kita menonton konser, dan memang saya mau nonton konsernya guys, ya Allah, insya Allah semoga bisa terkabulkan dan bisa inilah, pokoknya nanti bisa nonton konsernya. Setidaknya selama mereka berkarir itu saya mau sekali nonton, biar satu kali pun saja konsernya. Itu kalau kita bawa ke konsernya, terus kita bawa lipstick yang unofficial itu kita nggak bisa pakai guys. Jadi kita disuruh beli lagi di sana, dengan mungkin harganya tetap sama, cuman kan tujuan tak kesana itu kayak cuma nonton konser begitu. Jangan sampai nanti uang untuk yang beli oleh-oleh, beli ini malah kepake untuk beli Army Bomb-nya gitu. Jadi itu kalau bahas BTS kayak susah berhenti begitu guys. Cuman itulah alasanku kenapa saya suka BTS. Itu yang pertama karena lagunya, yang kedua karena orang-orangnya juga yang sangat memotivasi. Jadi sebelumnya mereka menjadi seperti ini tuh mereka bekerja sangat keras begitu, bahkan ada yang sampai patah tulang, ada yang sampai diet ketat begitu untuk debut. Pokoknya kalau kalian cari tahu itu pasti kalian juga ndak bakal mikir kalau mereka itu terkenal karena instan. Tunggu guys, sorry sekali nih kalau kamera nggak tahu gak juga. Bagus kapan ini kalau aku buka ki nanti. Two hours later. Jadi maksudku mungkin buat teman-temanku yang bukan anak K-popers mungkin masih pusing masih bingung kenapa kak isi story-storymu itu begitu terus. Ya karena memang saya lagi ada di fase dimana saya jadi fan girl. Saya lagi suka sama K-pop, suka banget ya. Tapi mungkin suatu saat nanti juga saya bakal berhenti, saya bakal mungkin berhijrah, insya Allah. Semua akan berjalan seiring berjalannya waktu begitu. Karena saya juga tidak bisa paksakan diriku untuk berhenti. Kemarin saya sudah coba sebenarnya. Jadi kok mereka bisa terkenal padahal mereka tuh dari agensi kecil. Di situ saya sebelum tahu sejarah ceritanya tuh mereka kenapa bisa terkenal seperti ini. Saya tidak tahu usaha mereka itu bagaimana begitu. Cerita di balik lagu, cerita di balik mereka bisa debut itu bagaimana ceritanya saya belum tahu sama sekali. Akhirnya sempat berhenti di situ, sempat kehapus semua foto-fotonya di HP-ku, sempat saya hapus semua videonya di HP-ku. Cuma lama-lama tidak sengaja di Instagram saya lihat ada beberapa artikel tentang BTS yang mungkin banyak sekali orang mau jatuhkan mereka, dan di situ saya baca sedikit sepenggal ceritanya kalau kisahnya mereka itu kenapa bisa mereka sampai seperti sekarang. Dan di situ saya kayak mulai mencari tahu lagi, bagaimana kah ceritanya begitu, apakah memang mereka terkenalkan secara instan, apa mereka benar-benar usaha atau bagaimana. Dan di situ saya kayak oh begini ceritanya, astaga, ternyata saya salah selama ini toh. Jadi ya sudah, di situ saya suka, saya mulai lagi suka, cuman pelan-pelan, dan akhirnya kayak sampai sekarang yang kayak saya jadi lagi story gitu. Jadi teman-temanku ya Allah, ini sabar kondisi. Ini gara-gara saya pakai ini insya Allah gue. Jadi buat teman-temanku sabar saja ya, insya Allah pasti semua akan berubah akan ada masanya. Saya tidak suka K-pop, tapi buat teman-temanku yang dukung saya suka K-pop, terima kasih banyak. Karena maksudku karena saya tuh down sekali lihat DM yang masuk kayak kau kayak ini mau saja pokoknya kayak ada kata-kata yang
kurang apa begitu. Lagian juga saya suka K-pop, suka BTS, tapi saya sholat kok, saya zikir, saya tidak meninggalkan agama begitu. Jadi mereka itu tidak merubah kehidupan, maksudnya tidak merubah kereligiusanku begitu dalam beribadah begitu. Capek emang putih-putih sebenarnya. Jadi itu intinya. Jadi terima kasih banyak teman-temanku yang dukung Kak sampai sekarang, suka K-pop. Terima kasih banyak buat teman-temanku yang mungkin agak-agak kayak terusik mungkin sama story-storyku, yang nggak usah membuka storyku, karena saya juga nggak bisa memaksakan kalian untuk suka juga sama K-pop, atau mungkin saya nggak bisa memaksakan kalian juga untuk nggak tahu itu lah pokoknya ya. Pokoknya terima kasih banyak. Jadi itu kayak itu aja mungkin ceritaku hari ini. Itu aja mungkin yang bisa saya ceritakan hari ini. Semoga terjawab semuanya. Semoga buat teman-teman yang mungkin udah suka K-pop, nggak usah buka storyku, karena pasti dalam satu hari itu pasti ada saya upload tentang K-pop gitu. Oke, guys, tunggu dulu guys, emosi saya lama-lama ini. Oke, guys, terima kasih sudah nonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Apalagi dan semoga ceritaku ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. See you in the next video guys. Dadah, annyeong.